Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan kembali belajar untuk materi IPA kelas 7, yaitu Sistem Organisasi Makhluk Hidup. Tapi sebelumnya, kembali kakak ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, lalu klik loncengnya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Karena belajar bisa dari mana aja. Makhluk hidup ternyata memiliki tingkatan organisasi loh. Apa saja tingkatannya? Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Unit struktural terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Jadi sesuatu dikatakan makhluk hidup apabila tersusun atas satu sel. Kemudian sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Lalu beberapa jaringan akan bergabung membentuk suatu fungsi khusus yang kita sebut dengan organ. Beberapa organ akan bergabung melakukan suatu fungsi tertentu yang kita sebut dengan sistem organ. Nah, suatu individu itu adalah gabungan dari sistem-sistem organ. Kemudian individu-individu sejenis akan bergabung membentuk populasi, kemudian populasi-populasi bergabung membentuk komunitas. Gabungan komunitas akan membentuk bioma, kemudian gabungan bioma itu adalah biosfer. Nah, seperti itu adalah tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup ya adik-adik. Mulai dari yang terkecil yaitu sel, sampai yang terbesar yaitu biosfer. Selanjutnya kita akan bahas apa sih sebetulnya pengertian sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Suatu sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan di dalamnya terjadi banyak sekali aktivitas kimiawi. Karena itulah, sesuai yang tadi sudah kakak katakan, sesuatu dikatakan makhluk hidup apabila dia terdiri dari minimal satu sel. Ada beberapa jenis-jenis sel. Yang pertama adalah sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki inti sel yang tidak terbungkus oleh membran. Jadi, inti selnya tidak terbungkus oleh membran. Contoh organisme yang tersusun atas sel-sel prokariotik adalah bakteri. Ciri lain dari bakteri adalah memiliki dinding sel yang kaku dan mirip jeli, serta memiliki flagel. Kemudian jenis sel yang berikutnya adalah sel eukariotik. Kebalikan dari prokariotik, sel eukariotik memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Inti selnya sudah terbungkus oleh membran. Contohnya adalah semua organisme selain organisme-organisme yang masuk ke dalam kingdom Monera. Ukuran sel sangat kecil sehingga tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Karena itulah untuk melihat atau mengamati sel, kita membutuhkan alat yaitu mikroskop. Meskipun sebagian besar sel berukuran kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, ada juga sel yang berukuran besar yaitu telur burung unta dan sel syaraf jerapah yang panjangnya hampir mencapai 1 meter. Ada beberapa bagian-bagian utama dalam suatu sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel terdapat di bagian luar sel yang berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur proses keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Membran sel tersusun atas lemak, protein, dan fosfat. Bagian utama sel yang berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di antara inti sel dan dinding sel atau membran sel. Sitoplasma ini adalah tempat terjadinya proses metabolisme sel. Selain itu, di dalam sitoplasma juga terdapat organel-organel sel. Cairan sitoplasma mengandung senyawa-senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, bagian utama sel yang berikutnya adalah inti sel atau biasa kita sebut dengan nukleus. Inti sel terdapat di bagian pusat sel, fungsinya adalah pusat pengendali semua kegiatan sel. Jadi, inti sel mengatur semua kegiatan sel. Selain itu, di dalam inti sel juga terdapat DNA yang membawa informasi berupa materi genetik yang mengatur sifat suatu individu.
Selanjutnya, pada beberapa organisme tertentu seperti tumbuhan atau fungi, sel-selnya memiliki dinding sel di bagian terluar. Jadi di bagian luar dari membran sel terdapat dinding sel. Dinding sel tumbuhan tersusun atas selulosa, sementara dinding sel jamur atau fungi tersusun atas kitin. Dinding sel tersebut berfungsi sebagai pelindung tambahan untuk melindungi sel. Berikutnya ada pula organel-organel sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kita akan bahas yang pertama mitokondria, fungsinya adalah untuk melakukan respirasi atau pernapasan sel. Kemudian lisosom yang berfungsi untuk pencernaan intrasel. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi protein. Ribosom berfungsi untuk menghasilkan atau mensintesis protein. Selain keempat organel yang sudah disebutkan tadi, masih ada banyak lagi organel-organel sel lain seperti sentriol, retikulum endoplasma, vakuola, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ada beberapa perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Di antaranya adalah sel hewan memiliki lisosom dan sentrosom, sementara sel tumbuhan tidak. Lalu sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar, dinding sel, plastida, dan kloroplas, sementara sel hewan tidak. Nah, untuk mengamati lebih jelas lagi, silakan adik-adik amati perbedaan gambar sel hewan dan sel tumbuhan di bawah ini. Sel tumbuhan bentuknya tetap karena memiliki dinding sel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jaringan. Jaringan sendiri memiliki pengertian sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama lalu melakukan fungsi-fungsi tertentu. Jadi, ada sel-sel sejenis yang kemudian bergabung membentuk suatu jaringan. Jaringan biasanya melakukan fungsi-fungsi kehidupan tertentu. Jaringan terbagi menjadi beberapa macam. Pada hewan, jaringan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh. Fungsinya biasanya selain sebagai pelindung juga untuk sekresi dan ekskresi. Jaringan hewan yang berikutnya adalah jaringan ikat atau jaringan penunjang atau jaringan penyokong. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat antara jaringan satu dan jaringan yang lainnya atau mengikat organ satu dengan organ-organ lainnya. Jadi jaringan ini menghubungkan jaringan satu dan jaringan lainnya. Lalu jaringan hewan yang ketiga adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini berfungsi untuk menerima rangsang dan meneruskan rangsang ke sel-sel saraf berikutnya sampai dengan ke saraf pusat. Sel saraf ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh hewan. Kemudian jaringan hewan yang keempat adalah jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan relaksasi. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsi dan perbedaan ketiga otot tersebut akan kalian pelajari lebih rinci di kelas 8 nanti ya. Berikutnya, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi meristem primer yang ada di ujung batang dan ujung akar, serta meristem sekunder yaitu kambium yang berfungsi untuk pelebaran batang dan akar. Jaringan tumbuhan yang berikutnya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terdapat di bagian luar tumbuhan. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Jaringan ini biasanya tersusun atas satu lapis sel yang tersusun rapat-rapat. Jaringan tumbuhan yang ketiga adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi organ-organ tumbuhan. Biasanya, selain untuk melapisi organ-organ tumbuhan, jaringan parenkim ini juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada daun, jaringan ini adalah untuk tempat melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang keempat adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan terbagi lagi menjadi kolenkim dan sklerenkim. Fungsi jaringan penyokong ini adalah untuk menyokong tubuh tumbuhan agar tetap bisa berdiri tegak. Kelima adalah jaringan pengangkut. Sesuai dengan namanya, fungsi jaringan pengangkut adalah untuk mengangkut. Jaringan pengangkut terbagi menjadi floem dan xilem.
Fungsi jaringan floem adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sementara jaringan xilem adalah untuk mengangkut air dari akar ke daun. Selanjutnya, beberapa jaringan akan bergabung dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Kumpulan jaringan tersebut akan membentuk organ. Tahukah kalian apa saja organ yang terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan? Berikut ini adalah beberapa organ yang terdapat pada manusia. Contoh yang pertama adalah organ jantung. Jantung terdapat di dalam rongga dada sebelah kiri. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung akan terus-menerus berdenyut selama manusia hidup. Contoh organ pada manusia yang kedua adalah mata. Mata adalah salah satu alat indera yang berfungsi untuk melihat. Selanjutnya, contoh organ pada manusia yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada. Ada sepasang paru-paru kiri dan kanan. Fungsi paru-paru adalah untuk proses pernapasan. Contoh organ manusia yang berikutnya adalah ginjal. Ginjal adalah salah satu organ ekskresi atau pengeluaran yang berfungsi untuk mencuci darah atau menyaring darah yang kotor dan mengeluarkan sisa penyaringannya berupa urin. Ada pula organ lambung. Lambung adalah salah satu organ pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lambung menghasilkan getah-getah pencernaan seperti asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman, serta enzim pepsin dan renin yang berfungsi untuk mencerna protein. Berikutnya ada pula organ hati. Pada manusia, hati memiliki banyak sekali fungsi. Salah satunya adalah untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Selain mengeluarkan racun, hati juga berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang rusak. Selain itu juga bisa untuk merombak protein yang sudah tidak berguna. Ada pula organ berikutnya yaitu usus halus dan usus besar yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan, tepatnya usus halus untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan, dan usus besar adalah untuk membentuk sisa-sisa makanan menjadi feses. Otak juga merupakan organ pada manusia. Fungsi otak adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua fungsi tubuh. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan oleh tubuh itu diatur oleh otak. Nah, itu tadi beberapa contoh organ-organ yang terdapat pada manusia ataupun pada hewan-hewan tingkat tinggi. Sementara pada tumbuhan, ada 3 organ yang paling penting, yaitu akar, batang, dan daun. Setiap tumbuhan wajib memiliki ketiga organ tersebut. Organ pada tanaman yang pertama adalah akar. Akar adalah organ yang berfungsi untuk memperkokoh tubuh tumbuhan sekaligus untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Air dan garam mineral tersebut dibutuhkan untuk bahan baku proses fotosintesis. Organ pada tanaman yang berikutnya adalah batang. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Selain itu, hasil fotosintesis juga diangkut ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Berikutnya, organ pada tanaman yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Mengapa fotosintesis terjadi di dalam daun? Karena proses fotosintesis membutuhkan klorofil atau zat hijau daun, di mana klorofil tersebut hanya terdapat di bagian daun. Selanjutnya, organ-organ akan bergabung untuk melaksanakan suatu fungsi atau kerja tertentu, yaitu sistem organ. Contoh sistem organ pada manusia yang pertama adalah sistem pencernaan yang bertugas untuk mencerna makanan. Contoh sistem organ yang kedua adalah sistem pernapasan atau sistem respirasi yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dan membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Berikutnya, sistem organ yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Fungsi dari sistem peredaran darah ini adalah mengambil oksigen, kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi dan membuang zat sisa berupa karbon dioksida.
Yang keempat adalah sistem gerak. Sistem gerak berfungsi untuk menggerakkan tubuh atau anggota-anggota tubuh. Sistem gerak tersusun atas otot dan rangka. Sistem organ pada manusia yang kelima adalah sistem syaraf. Sistem syaraf adalah pusat pengatur dan pengkoordinasian semua kegiatan pada tubuh kita. Berikutnya ada pula sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem organ yang berikutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi berfungsi untuk melakukan perkembangbiakan dan menghasilkan keturunan. Sistem organ pada tumbuhan berbeda dengan sistem organ pada manusia atau hewan tingkat tinggi. Sistem organ pada tumbuhan yang pertama adalah sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan pada tumbuhan tersusun atas akar, batang, dan daun. Karena air dan hara diangkut mulai dari akar, batang, sampai ke daun. Berikutnya, sistem pernapasan pada tumbuhan. Sistem pernapasan pada tumbuhan juga dilakukan oleh ketiga organ tersebut, yaitu akar, batang, dan daun, melalui permukaan akar, batang, dan daun. Lalu ada pula sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan reproduksi generatif dengan menggunakan bunga, sementara akar dan batang juga bisa digunakan sebagai alat reproduksi vegetatif. Kumpulan sistem-sistem organ tersebut akan bergabung membentuk individu atau organisme yang melakukan semua proses kehidupan. Individu uniseluler hanya memiliki satu sel saja, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan mikroskop. Contohnya adalah amoeba dan bakteri. Sementara individu yang multiseluler memiliki banyak sel. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Biasanya individu multiseluler ini memiliki jutaan sel dan tubuhnya besar atau sudah bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa mikroskop. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai sistem organisasi makhluk hidup sudah selesai kita bahas semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya sampai kalian paham. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat belajarnya bersama Sigma Smart Study.